Kami mengucap syukur kepada Bapa ketika hari ini kami dapat membagi kasih karunia bersama-sama dan membagi firman dari buku ke-12 dari seri Sejarah Penebusan. Evangelis G.N. Lee dan saya sudah berapa kali menjenguk gereja di sini. Tapi mungkin yang pertama kali kalian ketemu dengan Evangelis G.N. Dia baru jadi evangelis tahun lalu. Jadi dia adalah evangelis paling muda di gereja Pyeongkangcheil. Cerita bagaimana dia menjadi seorang evangelis. Ketika dia sangat muda, bahkan sebelum dia ke sekolah, dia berjumpa dengan pendeta senior bersama ayahnya. Dan pendeta senior beritahu ayahnya untuk mendirikan anak ini karena dia akan menyelamatkan banyak jiwa. Jadi ayahnya berpikir anaknya akan menjadi seorang dokter. Jadi dia pergi ke Orlando untuk belajar. Dan ayahnya adalah seorang penatua di gereja kami cabang Indonesia. Dan dia pun bertumbuh di Indonesia. Dan dia pergi ke Amerika untuk menjadi seorang dokter. Dan dia berjumpa dengan pendeta senior di sana. Dan pendeta senior menyuruhnya untuk pergi ke Korea, belajar di seminari dan menjadi seorang evangelis. Jadi saat itu dia paham bahwa maksudnya bukan untuk menyelamatkan jiwa secara fisik, tetapi secara rohani. Dan dia telah belajar bahasa Inggris, jadi sekarang dia membagi firman di seluruh dunia. Dan kami berdua, dia dan saya, telah diundang untuk ke Singapura untuk membagi firman dari seri Sejarah Penebusan buku ke-12 bagian 1. Dan pendeta senior selalu berkata bahwa dia akan menerbit 12 jilid dari seri Sejarah Penebusan. Dan selama kehidupannya, dia menerbit 9 buku lalu pulang ke sorga. Dan pada tahun 2012 ia telah menyelesaikan semua catatannya untuk seluruh seri yang akan dia terbit. Dia telah menyelesaikan catatannya semua. Tapi baru tahun ini kita menerbit buku yang ke-12. Berdasarkan catatan-catatannya telah diselesaikan. Dan bagian kedua dari buku ke-12 adalah tentang hari-hari raya.
Dan kita akan bahas buku ke-12 bagian 1 yang berjudul Tanda-tanda Perjanjian Kasih Karunia, Persembahan dan Kitab Taurat. Dan kasih karunia khusus yang dapat kita terima dari buku ke-12 adalah kita dapat memahami kitab Imamat dengan sudut pandang yang baru. Apakah kalian pernah membaca kitab Imamat dan merasa itu sangat berat? Biasanya ketika kita membaca Alkitab, kita mulai dari kitab Kejadian, tetapi kita melewatkan Imamat sebab itu sangat berat kan? Seringkali kita melakukan itu kan? Itu karena hukum-hukum persembahan dalam kitab Imamat sangat sulit kita pahami sebab kita tidak memberikan korban bakaran kan di zaman ini. Dan dikatakan bahwa orang Yahudi sebenarnya kitab pertama yang mereka baca adalah kitab Imamat. Karena mereka harus memberikan korban bakaran kan. Tapi kitab Imamat adalah seringkali menjadi buku terakhir yang dibaca oleh orang-orang Kristen. Itu karena seringkali kita berpikir bahwa Yesus telah menyelesaikan seluruh korban persembahan di atas kayu salib sehingga kita tidak lagi perlu memberikan korban bakaran. Dan saya sangat yakin ketika buku ini selesai diterbit dalam bahasa Inggris, kita akan dengan mudah memahami kitab Imamat dan menerima berkat-berkatnya. Tapi sampai sekarang, mengapa membaca kitab Imamat tidak asik? Pertama, karena itu sangat sulit. Dan kedua, karena kita tidak tahu apa hubungannya dengan kita. Kalau kita melihat Mazmur 119 ayat 130, dikatakan, bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Dan di sini kata tersingkap memberitahu kita bahwa firman Allah itu sebenarnya tertutup, tersembunyi. Dan kitab Imamat itu sulit untuk kita pahami sebab kitab itu tertutup bagi kita, tersembunyi bagi kita. Tapi dikatakan bahwa ketika waktunya datang, itu akan terbuka untuk kita. Dan kata di sini, kata tersingkap di sini berarti kata tersingkap di sini berarti bahwa firman itu akan dijelaskan sehingga kita dapat paham apa hubungannya kepada kita. Dan mengapa hukum-hukum persembahan itu adalah bagian dari perjanjian kasih karunia. Orang yang berdosa tidak dapat memandang Tuhan. Dan ketika mereka memandang Tuhan, mereka akan mati karena dosa-dosanya kan. Dan Tuhan telah mengajari kita bagaimana kita dapat memuji Dia melalui kasih karunia, melalui persembahan. Dan dikatakan di Imamat 4 ayat 35, tapi segala lemak harusnya dipisahkannya, seperti juga lemak dan korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban penyembelihan Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan.
Jadi, kita akan melihat apa kaitannya hukum-hukum persembahan kepada kita. Pendeta senior mengatakan bahwa persembahan-persembahan ini adalah tanda dari perjanjian kasih karunia. Jadi kita akan melihat pengorbanan pertama oleh Allah dari pakaian dari kulit dan bagaimana itu adalah tanda dari perjanjian kasih karunia. Dan Alkitab mengatakan kepada kita bahwa orang pertama yang memberikan persembahan di dalam Alkitab adalah Tuhan. Tuhan adalah yang pertama untuk memberikan korban bakaran. Dan agar kita dapat memahami korban bakaran ini atau persembahan ini, kita harus kembali ke Taman Eden. Tuhan menciptakan Adam dan menaruhnya di Taman Eden. Dan ketika kita melihat di Kejadian 2 ayat 15, dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan kata mengusahakan dalam bahasa Ibrani adalah abad, yang berarti untuk menyembah, untuk melayani. Dan kata memelihara adalah syama dalam bahasa Ibrani yang mengandung arti menjaga aturan atau hukum Allah. Menjaga hukum seseorang. Jadi, kedua kata ini, abad dan syamar, adalah kata yang kedua kata ini merupakan kata yang digunakan untuk menyebut pekerjaan para imam di dalam kemah suci. Jadi kita dapat tahu bahwa Taman Eden berupa suatu kemah suci Allah. Dan kita dapat tahu bahwa Adam sebenarnya ditaruh di Taman Eden untuk berfungsi sebagai seorang imam untuk menjaga hukum Allah. Dan tujuan utama dari penciptaan Adam adalah agar dia dapat memakan dari pohon kehidupan. Tapi sebagaimana kalian semua tahu, Adam jatuh ke dalam dosa. Dia tidak menyelesaikan pekerjaan itu. Dan alhasil dia mendapat kutuk kematian. Jadi dalam sudut pandang Allah, ia mau memberikan Adam kehidupan yang kekal, tetapi Adam tidak taat, sehingga apakah Tuhan meninggalkan Adam? Tuhan menjanjikan Adam setelah dia memakan dari pohon kehidupan, dari pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat, bahwa dia akan mengirim Allah menjanjikan kepada Adam dan perempuan itu perjanjian kasih karunia yang pertama di dalam Kejadian 3 ayat 15, yaitu keturunan perempuan itu. Itu adalah perjanjian pertama, perjanjian kasih karunia yang pertama yang Allah tegakkan kepada Adam. Dan yang pertama di dalam Alkitab pun. Sehingga dia tidak meninggalkan orang-orang berdosa, tetapi dia menyelamatkan mereka. Dan dia akan menyelamatkan mereka melalui keturunan perempuan itu. Dan keturunan perempuan itu adalah Yesus. Dan apa yang Adam lakukan setelah Allah memberikan perjanjian itu? Adam menamai istrinya dari perempuan itu menjadi Hawa, dan Hawa berarti kehidupan.
Jadi, perempuan ini adalah yang pertama memakan dari pohon yang terlarang itu, dan dia yang pertama yang membawa kematian. Tetapi Tuhan akan memberikan kehidupan, akan mengembalikan kehidupan melalui perempuan itu. Jadi Adam percaya kepada janji Allah ini sehingga ia menamai istrinya Hawa. Dan di Kejadian 3 ayat 21 dikatakan bahwa Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa kenakan. Dan apakah kalian dapat melihat perjanjian melalui mata kalian? Itu hanya kata-kata sehingga tidak dapat kita lihat dengan mata kita, kan? Jadi kata tanda di sini adalah sesuatu yang menunjukkan perjanjian Allah yang dapat kita lihat dengan mata kita. So, sebagai contoh, ketika ada orang yang telah menikah, tanda bahwa mereka telah menikah adalah cincin pernikahan, kan? Dan itu adalah tanda, dan cincin itu adalah tanda yang memiliki harapan bahwa pernikahan kalian tidak akan berakhir. Dan Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa pakaian dari kulit binatang sebagai tanda dari perjanjian kasih karunia. Dan fakta bahwa dia memberikan pakaian dari kulit binatang ini menunjukkan bahwa ada pengorbanan nyawa, ada binatang yang mati, kan? Dan ini adalah tanda yang akan menunjukkan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus Kristus yang akan datang sebagai keturunan perempuan itu dan memberikan pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Jadi, meskipun Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden, mereka memiliki tanda ini, tanda perjanjian ini, yaitu pakaian dari kulit binatang. Dan di Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kan? Dan di 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan bahwa Kristus Paskah kita juga telah dikorbankan, kan? Dan di sini kita harus ingat bahwa korban pertama diberikan oleh Allah. Dan ini adalah kejadian yang menunjukkan bahwa Dia akan memberikan anaknya untuk mati bagi dosa kita. Dan kedua, coba kita lihat pengorbanan Abel. Pengorbanan yaitu persembahan Habel adalah persembahan pertama yang diterima Allah. Jadi Habel adalah orang pertama yang memberikan persembahan hewan. Dan yang penting di sini adalah dia pun adalah orang pertama yang memberikan persembahan yang diterima oleh Allah. Dan Allah menerima Habel dan persembahannya karena itu adalah persembahan yang dipersembahkan karena iman. Dan alasannya kita dapat lihat di Ibrani 11 ayat 4, di mana dikatakan bahwa Habel memberikan persembahannya dengan iman.
Jadi di sini kita dapat tahu bahwa bukan hanya persembahan itu bukan soal hanya memberikan hewan kepada Allah, tetapi Allah menyamakan antara korban dan orang yang mempersembahkannya. Jadi Allah melihat iman orang yang mempersembahkan korban itu tersebut. Dan kalau kita melihat di Kejadian 4 ayat 3 bahwa Allah tidak hanya menerima persembahan Habel, tetapi Allah menerima Habel. Dan pada umumnya orang yang melakukan dosa lah yang harus mati. Tetapi binatang itu, hewan itu mati daripada orang tersebut. Jadi kita dapat melihat bahwa persembahan yang diberikan oleh pendosa itu mewakili orang tersebut. Dan Tuhan memerintah agar ketika mereka memberikan persembahan, mereka harus meletakkan tangan di atas korban tersebut. Namun Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Allah tidak menerima. Allah tidak menerima Kain dan persembahannya karena ia kehilangan imannya dan menjadi jahat. Dan itu dapat kita lihat di Amsal 15 ayat 8, 21 ayat 2, Amsal 15 ayat 8, Amsal 21 ayat 27, 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 12. Kita melihat bahwa Allah tidak menerima persembahan yang kehilangan iman. Dan Kain menjadi jahat sehingga Tuhan tidak menerima persembahannya. Nah, kalau kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 12 dikatakan bahwa Kain berasal dari si jahat. Jadi Kain melalui persembahannya ia malah menjadi semakin jauh dari Allah. Jadi apa yang harus dilakukan Kain? Jadi kalau kita memikirkan ini dari sudut pandang kita, Kain adalah anak yang lebih besar kan, dan Allah menerima persembahan dari yang lebih mudah, sehingga Kain pasti merasa tersinggung kan. Dan kita lihat bahwa persembahan dan orang yang memberikan persembahan itu, mereka itu disamakan di mata Tuhan. Jadi kamu harus membunuh binatang yang hidup dan memberikannya kepada Tuhan. Dan apa itu artinya bagi kita? Itu berarti kita pun harus mati. Tetapi Kain tetap hidup. Dan dia marah terhadap Allah. Dan Kain berpikir bahwa kalau bukan karena Habel, Allah akan menerima persembahan dia, sehingga dia marah, dan itulah yang membuat dia membunuh Abel. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kalaupun kamu ingin memberikan persembahan, kalau Tuhan tidak menerimanya, kamu dapat mati. Jadi apakah tidak ada cara agar Kain dapat hidup? Dan di sini kita tahu bahwa Tuhan telah menerima persembahan Habel, dan dia mengakui iman Habel. Jadi seharusnya Kain meninggalkan egonya
Dan dia seharusnya pergi bersama Habel untuk memberikan persembahan yang baru. Dan kita tidak dapat pergi kepada Allah karena dosa kita. Dan kita tidak dapat berdoa dengan nama kita karena Tuhan tidak menerimanya. Jadi oleh sebab itu kita pergi kepada Allah dalam nama Yesus. Dan itulah satu-satunya cara untuk Kain juga. Tetapi Kain memilih untuk membunuh Habel. Dan ketiga, coba kita melihat persembahan Nuh dan aroma yang menenangkan. Nuh adalah keturunan Adam. Dan keturunan Adam dibagi dua, yaitu garis keturunan Kain dan garis keturunan Seth. Dan pada waktu Nuh, yaitu generasi ke-10, semua orang telah menjadi jahat. Hanya keluarga Nuh yang tertinggal. Sehingga Tuhan menghakimi dunia, menghakimi bumi dengan air bah, dan ia meninggalkan hanya keluarga Nuh di dalam bahtera. Dan kalau kita melihat di Kejadian 8 ayat 14 dikatakan bahwa bumi telah menjadi kering pada hari ke-27 bulan kedua kan. Dan pada saat itu usia Nuh adalah 601 tahun. Dan hal pertama yang Nuh lakukan ketika dia keluar dari bahtera adalah dia mendirikan mezbah dan dia mempersembahkan korban bakaran. Itu terekam di Kejadian 8 ayat 20. Dan dikatakan bahwa Allah menciumkan aroma yang harum tersebut kan. Dan ketika Tuhan mencium aroma yang harum tersebut, kalau kita lihat di kitab Imamat, itu berarti Tuhan menerima korban bakaran tersebut. Jadi kita melihat bahwa korban bakaran Nuh itu sama seperti korban bakaran Abel, yaitu korban bakaran yang diberikan dalam iman. Dan itulah korban bakaran yang Allah terima. Dan ketika Allah mencium aroma yang harum dari korban bakaran Nuh, saat itulah baru Allah berfirman bahwa dia tidak akan mengutuk bumi lagi. Tetapi masalah dosa belum sepenuhnya terselesaikan setelah air bah. Tetapi Allah menerima korban bakarannya Nuh dan itu menenangkan amarahnya Allah. Dan itu adalah adegan yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah melalui Yesus Kristus pun tidak akan marah terhadap manusia. Dan keempat, coba kita lihat persembahan Abraham. Abraham adalah orang yang menerima iman Nuh. Dan kita belajar dari buku pertama dari seri sejarah penebusan, bahwa Abraham kemanapun dia pergi di tanah Kanaan, dia mendirikan mezbah, dia membangun mezbah untuk memberikan persembahan kepada Allah. Dan di Kejadian 12 ayat 7 dikatakan bahwa ketika dia memasuki tanah Kanaan, hal pertama yang dilakukan adalah memberikan persembahan kepada Allah kan di tanah Shechem kan. Dan ketika keponakannya Lot pergi ke tanah Sodom dan Gomora, Abraham menetap di Kanaan kan. Dan Tuhan senang.
Dan dia memberitahu Abraham bahwa dia akan memberikan tanah ini kepada Abraham. Dan di Kejadian 13 ayat 18 dikatakan bahwa Abraham pun mendirikan dia mendirikan mesbah di Hebron. Dan Abraham imannya dia setia sampai pun dia mempersembahkan Ishak kan sebagai korban bakaran di mesbah tersebut kan. Dan Tuhan mengakui iman Abraham. Dan di sini kita dapat mempelajari dua hal. Pertama, ketika dikatakan bahwa mereka memberi korban bakaran hewan, yang seharusnya kita berikan adalah diri kita sendiri, karena Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Dan kedua, tindakan membunuh hewan tersebut itu bukanlah tujuannya. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak kepada Allah, Allah menganggapnya sebagai pembunuh, bahwa Abraham membunuh Ishak demi Allah. Tetapi yang Allah lihat adalah imannya. Dan Tuhan mengakui iman Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak. Dan ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mempersembahkan persembahan dalam kehidupan kita hari ini. Jadi kelima, kita akan melihat sejarah dari 5 persembahan. Jadi ada 5 persembahan yang Tuhan perintahkan. Dan coba kita lihat sejarah dari 5 persembahan ini. Jadi persembahan Habel, Nuh, dan Abraham adalah persembahan yang pribadi. Dan setelah keluaran, ketika bangsa Israel sampai di Sinai, Tuhan menetapkan perjanjian Sinai kan. Dan dia membuat bangsa Israel mendirikan mesbah untuk mempersembahkan korban bakaran. Dan itu menjadi sesuatu yang diperluas sampai ke tingkat nasional. Jadi apa? Itu memberitahu kita apa? Itu memberitahu kita bahwa ketika Adam dikeluarkan dari Taman Eden, Tuhan menutup jalan menuju pohon kehidupan. Jadi jalan menuju kehidupan kekal itu tertutup. Dan di Sinai, Tuhan menegakkan kembali perjanjiannya dengan bangsa Israel. Dan dia memerintahkan bangsa Israel hukum-hukumnya dan di Imamat 2 ayat 3 di Imamat 1 ayat 2 dikatakan bahwa berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka. Dan
apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, harusnya persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, dari lembu sapi, atau dari kambing domba. Dan kata seseorang di sini adalah Adam. Dan Adam memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan itu dari Taman Eden. Allah menempatkan kerub dan pedang bernyala-nyala di sebelah timur Eden untuk mencegah mereka masuki taman itu lagi kan. Tapi sekarang Allah mengizinkan kemah suci di mana dia tinggal bersama bangsa Israel berdasarkan perjanjian di atas Gunung Sinai. Dan ini menunjukkan kepada mereka jalan bagi manusia untuk datang kepada Allah melalui persembahan. Dan persembahan terhenti dengan kehancuran bait suci Salomo pada tahun 586 sebelum Masehi karena dosa-dosa Yehuda Selatan kan. Namun Allah menjanjikan pemulihan bait suci dan mempersembahkan melalui penglihatan Yeskia tentang bait suci yang baru dan 5 persembahan yang dipulihkan di dalamnya. Dan sekarang kita melihat Yesus Kristus penyempurna persembahan. Yesus adalah realitas dari kemah suci atau bait suci. Dan dia adalah orang pertama dan terakhir yang memberikan korban persembahan yang sempurna di dalam sejarah manusia. Dan di perjanjian lama, Tuhan memerintahkan korban bakaran tanpa kesalahan, tetapi di atas bumi ini tidak ada yang sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Jadi semua bait suci di dalam perjanjian lama menunjukkan Yesus dan persembahannya pun menunjuk Yesus. Dan imam yang memberikan persembahan ini pun juga menunjuk kepada Yesus. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib di Matius 27 ayat 51 memberitahu kita bahwa tabir yang menutupi Roh Maha Kudus itu terbelah menjadi 2. Jadi, jalan menuju Roh Maha Kudus itu telah dibuka untuk kita. Jadi di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Yesus mengatakan bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan di dalam perjanjian lama, jalan menuju Allah ditunjukkan melalui 5 persembahan itu. Dan jalan itu tertutup, tetapi sekarang melalui Yesus Kristus jalan itu terbuka kembali. Dan Yesus pun memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jejak salibnya. Di Matius 16 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi ini bukan akhirnya. Kita dapat pergi kepada Allah sekarang. Dan kita harus mengikuti jejak Yesus. 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya.
Jadi persembahan dalam perjanjian lama adalah penyembahan di dalam perjanjian baru. Dan kita lihat di Mazmur 50 ayat 5, bawalah kemari-kemari orang yang kekasihi yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Dan di sini bahwa kemari, kata kemari di sini dalam bahasa aslinya berarti gereja. Jadi tempat ini, gereja ini, dan kalian yang hadir di gereja ini, kalian pun adalah gereja. Dan apa yang Tuhan katakan ketika kamu berkumpul? Tuhan menyuruh kita untuk menyembahnya ketika kita berkumpul. Jadi pendeta senior selalu bilang kita untuk jangan katakan bahwa kita melihat penyembahan. Tapi kita harus memberi penyembahan. Kita harus menyembah Allah. Tidak hanya mengamati orang lain. Jadi, memberi penyembahan, menyembah Allah adalah waktu di mana kita menjadi persembahan bagi Allah. Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan untuk menyembah dalam roh berarti kita harus memberi penyembahan di dalam roh karena kita sedang berjumpa dengan Allah dalam roh. Dan untuk menyembah dalam kebenaran berarti untuk menyembah sebagaimana yang Dia telah memerintahkan kepada kita. Jadi hal yang mengkagetkan saya ketika buku ini diterbitkan adalah bahwa kita salah memberi persembahan kepada Tuhan selama ini. Dan kita sering kali memberikan penyembahan online kan karena COVID. Dan kita memberikan penyembahan secara online karena kita tidak boleh berkumpul kan saat masa corona kan. Dan seringkali orang memberikan persembahan di dalam rumah mereka karena mereka malas ke gereja. Tetapi apakah kalian dapat memberikan persembahan dengan fokus kalau kalian di rumah? Pasti banyak gangguan di rumah kan? Tapi di sini, di rumah Allah ini, ketika kalian berkumpul dan bersatu di dalam gereja sini untuk menyembah Allah, dan disinilah yang Allah ingini, yaitu ketika kita berkumpul, kita menyembahnya, dan kita bersatu dan fokus kepadanya saja tanpa distraksi lain. Dan kita lihat di Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan ketika Yesus menjadi korban daripada kita, menggantikan kita, sekarang kita harus menjadi korban yang diberikan kepada Allah, yaitu persembahan rohani dalam penyembahan. Jadi, sebagai contoh, evangelis Zion percaya bahwa menjadi dokter adalah kehendak Allah. Tapi bukan itu. Menjadi seorang
evangelis lah yang merupakan kehendak Allah. Dan dia berdiri di sini sekarang, tetapi sebenarnya dia telah mati berkali-kali. Dia harus meninggalkan mimpinya untuk menjadi dokter. Dia mematikan mimpi itu. Dan dia harus meninggalkan mimpi untuk menikah karena dia menjadi seorang evangelis. Tetapi apa yang kita mau lakukan dan rencana-rencana kita harus mati di hadapan Allah. Banyak orang berpikir bahwa terutama orang-orang yang masih muda dalam iman, seringkali kita berpikir bahwa Allah harus mendengarkan kita dan kita menjadi sedih ketika Tuhan tidak memberikan kepada kita jawaban doa kita. Dan itu persembahan yang salah, itu penyembahan yang salah. Kita harus terlebih dahulu menanyakan Allah. Dan ketika Tuhan memberitahu apa yang menjadi kehendaknya, kita harus membunuh apa yang di dalam kita yang menghalangi kita untuk memenuhinya. Jadi, persembahan yang kita berikan adalah persembahan yang kita berikan saat kita hidup. Tapi apakah kalian telah mati dalam memberikan persembahan? Jadi itulah mengapa kita harus belajar bagaimana kita dapat memberikan persembahan yang benar melalui korban-korban bakaran. Dan kedua, kita akan melihat kitab Taurat, tanda dari perjanjian kasih karunia. Jadi, kitab Taurat adalah ke-66 buku pertama dalam Alkitab. Dan pertama, saya melihat apa hubungannya korban bakaran dengan kitab Taurat. Tapi mereka sangat berkaitan. Dan buku kitab Taurat pun dimulai dengan Allah. Tuhan memproklamasikan 10 perintah Allah di Gunung Sinai dengan suaranya. Dan ia sendiri yang menuliskannya di atas 2 loh batu. Dan dia memerintahkan mereka untuk di dalam Ulangan 31 ayat 26 dikatakan, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Dan kita harus ingat bahwa di dalam tabut perjanjian Tuhan di dalam ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian Allah dan ada juga kitab Taurat. Dan kita akan melihat kaitan korban bakaran dengan kitab Taurat. Ketika orang-orang Israel
dibuang ke Babel, mereka tidak dapat menyembah Tuhan dengan bebas kan? Dan Tuhan telah menetapkan hukum korban bakaran kan dengan mereka, tetapi mereka tidak dapat memenuhinya karena mereka menetap di Babel kan sebagai tawanan. Jadi itu adalah situasi di mana mereka lama-lama kehilangan identitas mereka sebagai umat Allah. Tapi yang luar biasa adalah bahwa ketika mereka pergi ke Babel, kitab Taurat itu mereka bawa ke Babel. Dan bait suci dihancurkan, dan mezbah hilang, dan tabut perjanjian hilang, dan tanda-tanda perjanjian semuanya hilang. Tanda-tanda perjanjian semuanya lenyap. Satu-satunya yang tertinggal adalah kitab Taurat. Dan kitab Taurat itu mengikuti bangsa Israel ketika mereka dibawa ke Babel. Karena Daniel membaca kitab Ezekiel dan dia menyadari bahwa masa tawanan di Babel adalah 70 tahun. Masa pembuangan di Babel adalah 70 tahun. Dan Yesaya menerima perintah untuk memakan gulungan kitab dan dia dapat bernubuat kepada bangsa itu kan. Dan Esra menjadi ahli kitab dan imam yang terampil dalam Taurat Allah. Jadi ini semua menunjukkan bahwa kitab Taurat itu mengikuti mereka. Bahwa kitab Taurat itu ada bersama-sama orang-orang Israel yang dibawa ke pembuangan Babel. Dan kitab Yesaya pun disampaikan kepada raja asing Koresh. Dan itu menyadarkannya akan misinya untuk membebaskan orang-orang Yahudi melalui pembacaan kitab Yesaya tersebut. Jadi bagi bangsa Israel, mereka ada di dalam kondisi yang terhancurkan. Dari sudut pandang sejarah penebusan, pada masa ini Tuhan mengubah iman bangsa Israel dari iman yang terpusat pada ritual menjadi iman yang terpusat pada firman. Karena pada masa ini Tuhan sedang menyiapkan hati mereka untuk menerima Yesus Kristus yang datang sebagai firman dalam daging. Dan mungkin tampaknya Tuhan berhenti bekerja selama 70 tahun pembuangan. Dan tampaknya ia mengakhiri sejarah penebusannya di sana. Tetapi Tuhan terus mengajarkan mereka melalui kitab Taurat dan itu menjadi ikatan yang kuat dari sejarah penebusan yang terus berlanjut sampai Yesus Kristus datang sebagai penggenap hukum Taurat. Dan Yesus Kristus adalah firman pada mulanya dan ia juga adalah anak Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan datang ke negerinya sendiri dan memberitakan firman-Nya kepada umatnya sendiri. Itu berarti bahwa ia datang kepada orang-orang yang telah mempelajari firman-Nya melalui hukum Taurat.
Dan dia menyatakan bahwa hukum Taurat tidak ditiadakan, malah digenapi melalui dia. Dan Tuhan berbicara melalui perantaraan para nabi dalam Perjanjian Lama. Dan dikatakan bahwa di hari-hari terakhir Tuhan berbicara melalui anaknya. Itu ada di Ibrani 1 ayat 1-2. Dan Yesus datang sebagai penggenapan dari Perjanjian Lama kan. Dan dia datang sesuai setiap firman. Jadi mustahil untuk kita dapat percaya kepada perjanjian baru tanpa kita memahami perjanjian lama. Dan kita tidak dapat memahami Yesus tanpa perjanjian lama. Dan 1 Korintus 5 ayat 3-4 dikatakan bahwa Yesus mati menurut Alkitab dan dia dibangkitkan menurut Alkitab pun. Dan di Lukas 24 ayat 44 dikatakan bahwa ini adalah kata-kata Yesus yang dia sampaikan kepada murid-murid yang setelah dia bangkit. Dan sebagaimana kalian tahu, orang-orang Yahudi yang mengetahui perjanjian lama, yang mempelajari perjanjian lama, mereka malah tidak menerima Yesus kan ketika dia datang dan disalibkan. Jadi mengapa mereka tidak percaya kepada Yesus? Mengapa mereka menyalibkan Yesus? Itu karena mereka tidak memahami firman Allah. Lukas 24 ayat 44 di sini Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan engkau, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada terus tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi Yesus adalah firman itu sendiri. Dan kita dapat melihat Yesus sebagai orang yang bangkit dari kematian. Dan yang Yesus lakukan setelah ia bangkit adalah dia mengajar. Jadi Yesus datang sesuai dengan firman Allah. Dia mati di atas kayu salib sesuai nubuat firman Allah. Dan dia bangkit sesuai firman Allah. Dan dia pun akan kembali lagi sesuai firman Allah pun. Jadi hari ini bagaimana kita dapat mengenali Yesus ketika dia kembali lagi? Yesus datang. Kedatangan pertama Yesus sesuai firman Tuhan. Maka kedatangan kedua pun akan sesuai dengan firman Tuhan. Dan apa yang Yesus katakan tentang kedatangan keduanya, dia menggunakan perumpamaan tentang 10 perempuan kan. Dan mungkin kalian telah mempelajari perumpamaan tentang 10 wanita ini, 10 perempuan, di mana ada 5 perempuan yang menyiapkan pelita. Dan 5 perempuan rohani
mereka menyiapkan pelita dan juga minyak. Dan hanya mereka lah yang dapat masuk kan. Jadi ini sama di masa akhir zaman. Jadi apa ajaran yang disampaikan kepada kita melalui ini? Perempuan yang bodoh dan perempuan yang pandai, mereka semua memiliki pelita dan semua dan pelita mereka semuanya nyala kan. Perbedaannya hanya 5, perbedaannya hanya 1, yaitu ketika ketika pintunya dibuka, pelita mereka semua mati kan, dan saat itulah mereka harus bersiap-siap. Dan perbedaannya adalah 5 perempuan yang pandai itu mereka memiliki minyak. Dan ini sama ketika Yesus kembali, dan jadi pertama ini mengajari kita bahwa kita harus memiliki minyak senantiasa supaya pelita kita selalu nyala. Dan kedua, kita harus memiliki minyak tambahan pun supaya ketika pelita kita padam, kita ada minyak lagi. Dan minyak tambahan itu harus kita persiapkan. Harus kita persiapkan dari jauh hari supaya saat harinya datang, kita siap untuk masuk ke melalui pintu gerbang tersebut. Dan kita lihat di Wahyu 22 ayat 20. Jadi dari perumpamaan ini tentang 5 perempuan yang pandai dan yang bodoh ini, perbedaannya adalah 5 perempuan yang pandai itu memiliki minyak tambahan. Sebab dua-duanya memiliki pelita, dua-duanya memiliki minyak, tetapi hanya 5 yang memiliki minyak tambahan. Dan itulah yang harus kita pun peroleh. Dan sekarang kita lihat di Wahyu 22 ayat 20, dikatakan, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Inilah kesimpulan dari Alkitab. Dan gimana kalau Yesus bilang dia akan datang hari ini? Apakah kamu akan berkata, jangan Tuhan, saya belum siap. Saya belum menikah, saya belum memiliki anak, saya belum memulai bisnis. Dan ada banyak hal yang sedang kita lakukan. Tapi di sini, Rasul Yohanes, dia bersiap-siap untuk kedatangan Yesus dari 2000 tahun yang lalu. Dan kita sekarang hidup di masa 2000 tahun setelah Rasul Yohanes. Dan menurut kalian, apakah kedatangan Yesus lebih dekat ke zaman kita atau ke zaman dia? Tentu kita lebih dekat ke akhir zaman kan? Dan senior pastor membagikan firman bahwa ketika firman disampaikan sampai seluruh ujung bumi, akhirnya akan datang. Dan kita percaya bahwa gereja Sion adalah gereja yang mempersiapkan jalan ini, jalan menuju akhir ini. Dan ketika saya datang ke sini, saya melihat suatu dokumenter di pesawat. Dan itu adalah dokumenter tentang Singapura. Jadi film dokumenter itu menjelaskan tentang sejarah Singapura.
Jadi Singapura itu adalah pusat pusat bisnis dan banyak pusat. Singapura menjadi negara banyak banyak pusat berbisnis di seluruh dunia. Jadi banyak. Dan Singapura menjadi suatu jalur kepada bangsa-bangsa lain. Dan itulah mengapa pendeta senior mendirikan suatu gereja di negara ini. Karena gereja ini tidak didirikan hanya untuk bangsa ini saja. Dan kita telah melihat melalui gereja melalui pendeta Sam bahwa dalam gereja ini ada banyak pekerjaan banyak pekerjaan yang membagikan firman sejarah penebusan, dan inilah yang diharapkan oleh pendeta senior, dan itulah mengapa dia memberikan kepada kita sejarah penebusan. Dan kita harus tahu bahwa ini adalah pekerjaan yang sedang Tuhan lakukan melalui kita. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita dapat melakukan pekerjaan ini? Kita harus memulihkan persembahan dan penyembahan. Dan kita harus mempelajari Alkitab, dan kita harus membagikan firman ini agar kita dapat menerima Yesus yang datang sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, semua bangsa akan datang ke gereja ini untuk berjumpa dengan Allah. Dan saya percaya bahwa pukul ke-12 telah diberikan kepada kita karena waktunya sudah hampir penuh. Dan mungkin kita berpikir, wah, gimana kita akan melakukan semua pekerjaan ini? Tapi kita tidak perlu khawatir. Karena ini bukan pekerjaan kita, tapi ini adalah pekerjaan Allah. Jadi Tuhan membuat kita dapat melakukan pekerjaannya. Dan saya percaya bahwa ketika kalian sadar akan hal ini, dan kalian taat kepada Allah, Allah akan menggunakan kamu untuk melakukan pekerjaannya melalui gereja ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami ucap syukur kepadamu untuk kasih karuniamu. Kau telah mengizinkan kita retret Gereja Sion di tahun 2024. Dan kami mengucap syukur karena kau telah mengizinkan kami untuk menerbit buku ke-12 bagian 1 dari seri sejarah penebusan. Dan ketika kita mempelajari buku ke-12 melalui retret ini, tolong izinkan kami untuk kami dapat menaati perintah-Mu, di mana kita harus memberikan persembahan dan penyembahan kepadamu. Dan bukalah mata kami supaya kami dapat membaca firman-Mu, dan bukalah firman-Mu kepada kami. Dan berikan kepada kami kasih karunia, supaya kami dapat memperoleh pemahaman yang jelas akan firman yang telah Engkau persiapkan untuk kami. Tolong izinkan kami untuk kami dapat percaya bahwa Engkau akan kembali sesuai dengan firman-Mu. Dan izinkanlah untuk menjadi 5 perempuan yang pandai yang menyiapkan minyak tambahan. Dan di dalam kitab Matius, Engkau mengatakan bahwa ketika kita mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu, semua ini akan ditambahkan kepada kami. Ketika kami mempelajari buku ke-12 dalam retret yang akan datang ini,
Kami ada banyak beban di dalam hati kami yang tidak dapat kami bagikan. Yang kami percaya bahwa Engkau tahu akan segenap isi hati kami. Tolong berkatilah kami supaya retret itu menjadi waktu di mana kami menerima jawaban doa kami. Dan kita ada pendeta Samuel Kim dan istrinya dan semua penatua gereja. Dan kami ada pelayan-pelayanmu yang mendedikasikan diri mereka untuk membagikan firman-Mu sampai ke seluruh ujung bumi. Tolong ingat pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Dan izinkan mereka untuk menerima berkat beribu-ribu kali lipat. Dan kiranya nama mereka tertulis dalam buku kehidupan-Mu. Dan bantulah supaya setiap kami dapat berjumpa dengan Allah yang akan kembali, dan bantulah kami supaya kami dapat transfigurasi saat itu. Kami menaikkan doa ini dalam nama Juru Selamat kami yang terkasihi Yesus Kristus dengan hati penuh syukur. Amin.